Ananda kami sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi mengenai Surat penawaran. Surat penawaran biasanya digunakan oleh penjual untuk memperkenalkan barang atau jasanya kepada calon pembeli. Namun, surat penawaran juga bisa dibuat karena adanya permintaan dari calon pembeli. Selanjutnya, surat penawaran dapat mempermudah penjual untuk memperkenalkan produknya kepada calon pembeli, khususnya produk yang masih belum banyak dikenal oleh publik. Nah, sebelum Ibu jelaskan, apakah kamu tahu apa itu pengertian dari surat penawaran? Coba sekarang tuliskan menurut pendapat kamu masing-masing dalam buku catatanmu, apa sih sebenarnya pengertian surat penawaran sebelum Ibu yang menjelaskan. Nah, setelah kamu catat, coba sekarang bandingkan pendapat kamu menurut pendapat A. Fauji dalam buku Melmerji, Solusi Praktis untuk Surat-surat Bisnis tahun 2007. Surat penawaran dapat juga disebut sebagai offering letter. Offering letter artinya surat penawaran merupakan salah satu jenis surat yang memuat informasi khusus tentang barang atau jasa. Tujuannya untuk menarik minat pembaca atau calon pembeli terhadap produk yang sedang ditawarkan. Pada umumnya, surat penawaran digunakan sebagai balasan dari surat permintaan penawaran yang dikirim calon pembeli. Namun, penjual juga bisa menggunakan surat penawaran sebagai sarana untuk mempromosikan produknya kepada calon pembeli. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai menyebutkan unsur-unsur surat penawaran. Surat penawaran dan pemesanan barang jika dilihat dari tujuannya juga termasuk surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Struktur surat niaga hampir mirip dengan surat resmi yang mencakup unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, kop surat. Dalam kop surat terdapat nama lembaga, instansi, atau organisasi. Penulisannya secara keseluruhan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua, terdapat alamat dan kontak telepon serta website atau email jika ada. Penulisannya menggunakan huruf besar dan kecil dikombinasikan. Bagian C, terdapat logo lembaga, instansi, ataupun organisasi. Kedua, ada nomor surat. 3. Lampiran. 4. Hal, inti atau perihal surat tersebut ditulis seperti judul karangan. Yang kelima, ada tempat dan tanggal surat. Biasanya posisi di kanan sejajar dengan nomor surat. Yang keenam, alamat penerima surat. Hindari penggunaan kata kepada. 7. Salam pembuka surat diakhiri dengan penggunaan tanda baca koma. 8. Tubuh surat yang terdiri atas bagian pembuka, isi, atau maksud surat, dan penutup. 9. Salam penutup surat diikuti nama, jabatan, dan tanda tangan penanggung jawab surat. Sebagai tugasmu di rumah, carilah sebuah contoh surat penawaran dari berbagai media yang kamu ketahui. Kemudian, analisislah surat penawaran tersebut berdasarkan unsur-unsur surat penawaran yang sudah kamu pahami. Silahkan kamu kerjakan dalam buku tugasmu. Pada saat pertemuan, silahkan kamu kumpulkan. Pelajaran kita hari ini, jika ada pertanyaan ataupun materi yang belum kamu pahami, silahkan kamu tanyakan. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan tetap memakai masker. Terima kasih.